Anda masih di Breaking News Kompas TV, Saudara. Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan operasi tangkap tangan terhadap Bupati Tulungagung. Dalam operasi kali ini KPK menangkap total 16 orang, termasuk sejumlah pejabat eselon 1 dan 2. Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo sudah tiba di Gedung KPK Jakarta pada Sabtu pagi tadi. Pada Jumat malam sebelumnya, Saudara, sejumlah pejabat eselon 1 dan 2 juga menjalani pemeriksaan di Mapolres Tulungagung. Di antaranya PJ Sekda, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Pertanian, Kasatpol PP, Kepala Dinas BPKAD, hingga Direktur RSUD Dr. Iskak Tulungagung. Pemeriksaan dilakukan secara tertutup kurang lebih selama 6 jam. KPK belum menjelaskan detail kasus apa yang menjerat Bupati Tulungagung. Pemeriksaan di lapangan masih terus dilakukan. Benar bahwa hari ini KPK melakukan kegiatan penyelidikan tertutup di wilayah Jawa Timur, di mana tim mengamankan sejumlah 16 orang, salah satunya adalah Bupati Tulungagung. Saat ini tim masih berada di lapangan, kami akan update terus perkembangan dari kegiatan penyelidikan tertutup ini. Belasan pejabat dan staf di lingkungan pemerintah Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur telah menjalani pemeriksaan KPK di Mapolres Tulungagung. Pada Sabtu pagi, Saudara, rombongan meninggalkan Mapolres menggunakan bus dan dikawal polisi. Dari informasi di lapangan, mereka dibawa menuju ke Sidoarjo. Tidak diketahui secara pasti siapa saja yang ikut dalam rombongan bus ini, namun yang diperiksa KPK di Mapolres Tulungagung diantaranya ada pejabat Sekda, Kepala Bakes Bakpol, kemudian Kepala Bapeda, Kasatpol PP, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Iskak, hingga Kepala BPKAD. Dan Saudara, kini kita akan langsung menuju ke Gedung KPK Jakarta bersama rekan kami, Cindy Permadi di sana. Cindy, setelah tiba Bupati Tulungagung di pagi tadi, adakah informasi terbaru terkait dengan pemeriksaan Bupati Tulungagung di sana? Yang pasti setelah tiba pukul 6.50 yang dilakukan KPK adalah melakukan pemeriksaan secara intensif karena sesuai dengan peraturan KPK harus menentukan status dari seluruh orang yang ditangkap. Kalau kita merujuk pada pernyataan terakhir ada 16 orang yang ditangkap, punya waktu 1 kali 24 jam sejak penangkapan itu untuk menentukan status hukumnya. Apakah tetap menjadi saksi atau naik menjadi tersangka. Dari 16 orang kita tahu berdasarkan keterangan dari jurnalis Kompas TV tadi di Tulungagung juga 12 diantaranya dibawa ke Jakarta selain dari Bupati Tulungagung. Artinya ada 13 orang yang harus ditentukan status hukumnya. Kalau penangkapan dilakukan pada hari Jumat kemarin, artinya setidaknya pada malam hari ini KPK sudah harus bisa mengumpulkan bukti, 2 alat bukti minimal untuk menentukan status hukum, apakah naik menjadi tersangka atau tidak. Bupati Tulungagung tadi tiba pukul 6.50 dibawa menggunakan iring-iringan kendaraan berwarna hitam masuk ke Gedung Merah Putih KPK. Kemudian salah satu mobil diantaranya berhenti di depan Gedung Merah Putih KPK ini. Kemudian ia langsung dibawa masuk ke dalam dan untuk melanjutkan pemeriksaan secara intensif. Sisanya artinya sekitar 12 orang lagi informasinya akan diterbangkan ke Jakarta dalam 2 kloter yang akan tiba di KPK siang hari ini, mungkin sekitar pukul 12 hingga pukul 2 siang nanti. KPK memang belum menjelaskan perkaranya terkait apa, tapi yang akan dilakukan KPK saat ini adalah pertama memeriksa dulu, mengumpulkan barang bukti, kemudian mendalami keterangan dari masing-masing pihak yang dibawa ke Jakarta, atau setidaknya kan kalau di Tulungagung masih dilakukan pemeriksaan juga di Mapolres, kemudian nantinya akan menjadi bekal juga. KPK punya kebiasaan baru, yaitu adalah melakukan penahanan hanya ketika barang buktinya sudah komplit dan sudah jadi tersangka, kemudian baru dilakukan konferensi pers. Nanti kita akan bisa melihat apakah Bupati Tulungagung termasuk yang akan menggunakan rompi berwarna oranye. Kalau melihat dari daftar orang yang ditangkap KPK, beberapanya terlihat bervariasi. Memang kalau informasi yang tadi juga kita sama-sama simak dari jurnalis Kompas TV Tulungagung bisa jadi terkait jual beli jabatan, tapi itu nantinya akan harus dijawab oleh KPK. Belum ada informasi lebih jelas terkait itu selain bahwa sudah tiba, kemudian
pemeriksaan intensif sudah dilakukan, beberapa pihak lain sambil menunggu flight dilakukan pemeriksaan di Mapolresta Tulungagung dan dijanjikan apabila ada perkembangan terbaru nanti akan disampaikan kepada publik. Bre. Ya, KPK tidak akan menahan kalau belum ada alat bukti. Tapi kemudian ada informasi Cindy dari Jakarta. Kalau tadi dari Tulungagung memang belum ada informasi terkait dengan barang yang disita ataupun di hasil dari penggeledahan. Kalau dari sana sendiri apakah ada informasi soal mungkin berapa jumlah uang ataupun apa barang yang kemudian disita? Iya, sama ya. Dari Jakarta juga KPK belum memberikan keterangan soal itu. Apakah ada barang bukti berupa uang? Atau kalau biasanya juga yang dibawa KPK ada berupa dokumen, baik itu surat elektronik maupun juga dokumen hard copy. Kemudian apakah ada saksi lain yang juga akan diboyong ke Jakarta untuk diperiksa, belum ada keterangan sama sekali sejauh ini. Karena mereka akan fokus dulu mengumpulkan 2 alat bukti, baik itu alat bukti seperti uang misalnya, ataupun juga keterangan dari pihak-pihak yang terperiksa. Setidaknya yang harus kita tunggu adalah nanti ketika 1 kali 24 jam itu berakhir. Artinya kurang lebih pada Sabtu malam nanti, Bremana. Baik, untuk pihak-pihak, kan total ada 16 orang yang kemudian ditangkap KPK termasuk Bupati Tulungagung, 1 plus 12 orang yang sedang kita tunggu kedatangannya di Jakarta. Berarti masih ada kemudian 3 orang lain gitu, Cindy. Apakah ada informasi juga mungkin dari sana soal 3 orang ini siapa saja dan bagaimana kemudian ke depannya? Apakah mereka juga akan nanti diperiksa di KPK di Jakarta? Kalau yang informasi yang beredar ada 3 orang sisanya dipulangkan. Artinya kalau asumsi kami sejauh ini ketika dipulangkan tidak ada pernyataan ataupun alat bukti yang bisa merujuk kepada mereka agar status mereka dinaikkan atau membutuhkan pemeriksaan intensif. Tapi ya tidak menutup kemungkinan KPK nantinya setelahnya membutuhkan keterangan dari 3 orang itu untuk melengkapi berkas perkara dari pihak-pihak yang nantinya akan dinaikkan statusnya. Yang bisa dipastikan hanyalah 13 orang, artinya dari Tulungagung diterbangkan ke Jakarta. 1 sudah tiba, Bupati Tulungagung pada pukul 6.50. Kalau kita hitung informasinya flight dari Jawa Timur sekitar pukul 5 pagi, 6.50 sudah tiba. Artinya kalau kita memperkirakan untuk 2 kloter lagi yang juga akan diterbangkan ke Jakarta mungkin sekitar pukul 12 siang sampai pukul 2 siang. 12 orang lagi akan tiba di Gedung Merah Putih KPK dan agendanya adalah mereka akan langsung melanjutkan agenda pemeriksaan secara intensif oleh penyidik KPK. Lagi-lagi yang kita tunggu adalah apakah status mereka naik menjadi tersangka atau tidak. Bagaimana? Baik, soal kasusnya ini masih belum diungkap oleh KPK. Ada soal tadi kemungkinan jual beli jabatan, tapi kalau kita lihat tadi nama-namanya ada Kepala Dinas Pertanian, kemudian ada Direktur Rumah Sakit, Kepala Dinas Kesehatan. Kalau informasi yang beredar mungkin di sekitaran gedung KPK gitu, Cindy, lebih ke arah mana? Apa yang kemudian dinas mana yang menjadi kasus ataupun yang dikasuskan KPK dalam kasus kali ini? Masih abu-abu Bremana karena daftar kepala bagian yang turut diboyong KPK juga bervariasi, tidak hanya di sektor tidak hanya di sektor kesehatan saja misalnya ataupun di sektor-sektor tertentu, tapi juga cukup bervariasi. Kan informasinya ada mulai dari Dinas PUPR, informasi yang beredar juga bahwa KPK melakukan pengembangan termasuk melakukan pemeriksaan, bisa jadi juga termasuk penggeledahan di kantor Dinas PUPR Tulungagung, kemudian juga ada anggota DPRD, informasinya ada ajudan, ada dari Kepala Dinas Pertanian dan lain-lain. Cukup sulit kalau kita meraba-raba arah dugaan korupsinya ke arah mana. Karena untuk jabatannya cukup bervariasi. Untuk periode dugaan pelanggarannya juga kita masih belum tahu dari tahun berapa sampai tahun berapa. Yang kita tahu hanyalah jabatan dari Bupati Tulungagung baru menjabat setelah terpilih di Pilkada 2024 itu. Bagaimana? Baik, masih abu-abu. Kita nantikan bersama-sama ketibaan dari 12 orang lainnya dari Tulungagung dan kita nantikan juga nanti status dari ke-13 orang ini selama 1 kali 24 jam apakah mereka menjadi tersangka atau tidak. Terima kasih Cindy Permadi melaporkan langsung dari Gedung KPK Jakarta. Saudara, kami tutup breaking news kali ini. Terima kasih, sampai jumpa.